Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu, bapak-bapak pengajian kali ini, mari kita lanjutkan kajian kita yang kemarin, di mana kita membahas masalah taubah. Ya. Taubah memiliki makna, kata dasarnya adalah meluruskan arah. Maksudnya berbalik, kemudian meluruskan arah. Ya. To turn around dalam bahasa Inggris, kemudian align. Ya. Jadi kalau misalnya kita mau, misalnya di sini ya mau berangkat ke Edmonton, sekarang Irfan lagi menuju ke, katakanlah menuju ke Banff, ya. Arahnya harus berubah sedikit gitu, menuju ke arah utara, kemudian menuju ke Edmonton. Sama, ini juga taubah yang dalam arti taubah kepada Allah, kita juga sama. Arahkan diri kita kepada Allah, bagaimanapun arah kita pada saat ini, arahkan diri kita kepada Allah, kemudian istiqomah menuju kepada Allah. Itulah makna dari taubah. Nah, kemarin juga disampaikan bahwa taubah ini tentunya tidak akan muncul kemudian tanpa ada godaan kiri kanan, ya. Jadi disebutkan kemarin ada juga bahwa setelah taubah kita harus senantiasa menjaga taubah kita, ya, karena atau dengan kata yang kita gunakan kemarin selalu mujahadah, ya, selalu berjihad di jalan Allah. Dalam hal ini dalam mensucikan hati kita. Karena terus terang godaan datang dari kiri kanan, dan godaan tersebut datang dari atau diakibatkan oleh atau berdasarkan suci atau tidak sucinya hati kita, ya. Dan tentunya kita tidak mengklaim bahwa hati kita sudah suci. Selalu ada yang tersisa di hati kita ini yang harus kita perbaiki. Dan sepanjang itu masih ada, godaan itu selalu ada. Dan secara jujur tidak mungkin tidak pernah ada. Yang ada kita makin sedikit. Jadi kemarin disebutkan dalam rangka taubah ini kita juga kenal konsep takwa. Ketakwaan kita akan terjaga karena atau semakin terjaga kalau hati kita semakin bersih, karena semakin sedikit yang mengganggunya, ya. Dan juga kita kemarin mempelajari bahwasanya bulan puasa ini merupakan madrasah untuk melatih diri kita untuk mencapai takwa, ya, sesuai dengan ayatnya. Karena paling tidak satu dimensi, yaitu syaitan, sudah dibelenggu oleh Allah. Jadi kita tinggal melihat dan mengenal diri kita sendiri, mengetahui apa secara jujur apa kekurangan diri kita, apa penyakit hati kita, dan insya Allah kita akan membahasnya di kajian-kajian mendatang. Tetapi pada kajian kita pada kesempatan kali ini, kita akan membahas satu saja, yaitu setelah taubah. Misalnya taubah kita malam kemarin, sudah taubah, oke, insya Allah kita akan menjadi yang lebih baik selanjutnya, dan kita akan memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk sebagai landasan untuk menjadi yang lebih baik. Nah, satu hal pertama untuk menjaga keistiqomahan taubah kita adalah niat kita, ya. Yang di buku ini disebutkan, ya, disebutkan hal-hal yang dapat menjaga niat kita. Tapi dalam hal ini Irfan mungkin hanya ada kesempatan untuk membahas satu saja, dan yang paling utama menurut para ulama, yang paling utama dalam menjaga niat adalah menjaga lidah kita. Banyak tentunya yang harus dilakukan untuk menjaga niat kita agar taubah kita istiqomah, tapi yang paling utama adalah menjaga lidah kita. Ya, di sini disebutkan dalam bahasa Inggris, ya, dari bukunya, one of the most effective way to achieve sincerity and remove blemishes from our intention is to guard our tongues. Ya, jadi memang menjaga lidah, ya, tadi kalau tidak salah menjaga telinga, bukan, menjaga lidah, dan juga berbicara dengan jujur, ya. Make sense sekali sebetulnya, ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau orang sudah mulai berbicara banyak bohong, ya, banyak bohong, nanti menjadi kebiasaan. Kalau kebiasaan bohong, maka kita jadi lupa apakah kita berbicara bohong atau berbicara benar, ya. Nah, dengan demikian, kalau sudah demikian, kan, niat kita jadi berbahaya, jadi terekspos, ya, karena kita sudah tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang betul, mana yang benar, mana yang bohong, ya. Jadi itulah makanya menjaga lidah itu merupakan salah satu yang paling utama
dalam menjaga keistiqomahan taubat kita. Dan dalam buku ini disebutkan 4 hal yang harus kita, yang utama yang harus kita hindari untuk menjaga lidah kita dalam rangka memelihara taubat kita. Ya, yang pertama adalah di sini berbohong. Ya, tentunya ya, make sense sekali ya. Berbohong tadi disebutkan oleh Irfan ya. Jadi berbohong itu berbahaya sekali karena kalau sudah terbiasa, kita jadi lupa. Jadi tidak bisa membedakan apakah kita bicara benar, apakah kita berbicara bohong. Ya, dengan demikian. Kalau sudah tidak bisa membedakannya, maka kita juga tidak bisa membedakan apakah yang kita lakukan ini karena Allah atau bukan karena Allah. Ya, karena mungkin saja mulut kita bicara karena Allah, tetapi dalam hati tidak karena Allah. Ya, karena udah kebiasaan berbohong. Dan yang paling parah adalah membohongi diri kita sendiri. Ya, makanya itu yang pertama dalam ini, berbohong. Hati-hati dalam menjaga niat, jaga lidah, dan yang paling pertama jangan berbohong. Ada 4 yang disebutkan dalam buku ini oleh ulama ini. Yang kedua adalah backbite, ya, membicarakan orang lain. Backbite ini membicarakan yang benar mengenai orang lain tersebut. Bukan yang salah mengenai orang lain tersebut. Maksudnya kalau kita berbohong atau membicarakan yang tidak benar terhadap orang lain, itu bukan backbite, itu fitnah. Itu lebih gawat lagi. Ya, ini backbite ini membicarakan yang benar. Ya. Dan ada riwayat pada saat ini mengenai Aisyah radhiyallahu anha, ya, salah satu ummahatul mukminin, ya, ibu kita semua, ya, istri Rasulullah SAW, terhadap salah satu istri Rasulullah SAW yang lain, Safiyah, ya, yang kebetulan fisiknya agak pendek. Astagfirullahaladzim. Jadi Iwan juga jadi mengikuti. Karena ceritanya riwayatnya seperti ini. Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, di mana Safiyah, bagaimana kabarnya? Diriwayatkan bahwa Siti Aisyah melakukan gestur, ya. Oh, yang gini, maksudnya pendek. Ya, tidak disebutkan, memang pendek. Dan Rasulullah berkata, oh Aisyah, apa yang kamu lakukan tersebut, apa yang kamu lakukan dalam bicarakan, tapi sebetulnya tidak bicarakan, tapi gestur saja, akan membuat lautan samudra menjadi ternoda. Bayangkan, lautan samudra hanya dengan itu menjadi ternoda. Ya, jadi backbite itu sangat berbahaya. Dan di sini ada ayat juga, ayat Al-Quran, ya, yang mungkin ibu-ibu, bapak-bapak ingat dalam surat Al-Hujurat surat ke-49, ya. Bunyinya atau firman Allah dalam surat Al-Hujurat tersebut, ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim, wala yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Jadi disebutkan, astagfirullahaladzim, jadi disebutkan bahwa backbite itu membicarakan seseorang behind his or her back itu seperti memakan dagingnya pada saat dia sudah mati. Disebutkan mati menurut para ulama karena orang tersebut tidak bisa membela. Jadi ibarat yang sudah mati, kita membicarakan mereka. Dan tentunya memakan daging mayat itu kan sangat poinan, ya, sangat tidak bau dan sebagainya, ya. Jadi sangat jelek berbicarakan orang lain itu, ya. You would hate it, fakarihtumuh, makanya dalam ayat itu. Kemudian, nah ini juga wattaqullah, ya, bertakwalah kepada Allah. Dalam hal ini bisa saya terjemahkan be conscious of Allah. Innallaha tawwabur rahim. Nah, dalam ini Allah menggunakan kata tawwab. Tawwab itu selalu menerima taubat, ya. Itu menerima taubat. Dalam arti di sini juga bisa diartikan karena taubat kita seusaha-usahanya kita dengan sebaik-baiknya masih mungkin ada terganggu kiri kanannya, tapi selalu kembali kepada Allah seperti Nabi Adam, ya. Pada saat bersalah walaupun tidak sengaja tetap kembali kepada Allah. Oke, itu yang kedua, backbite. Kemudian yang ketiga, argumentation atau miro dalam bahasa Arabnya, untuk berargumentasi. Jadi bahkan Rasulullah SAW pernah dalam suatu hadis disebutkan di sini, berargumentasi dengan Al-Quran itu seperti kafir. Dalam artinya apa maksudnya? Kalau kita sudah jelas perintah dalam Al-Quran, ya, ada kan dalam Al-Quran itu yang perintah-perintah yang jelas, ya, ayatul muhkamah, ya. Jangan berargumentasi
jangan katakanlah yang sudah jelas misalnya minum alkohol itu haram, ya. Jangan diargumentasi atau mencari-cari alasan untuk jadi boleh. Ya. Jadi berkomunikasi dengan Al-Quran itu adalah bentuk dari kafir. Ya. Tentunya ini bukan keluar dari Islam, tetapi dosanya seperti orang yang keluar dari Islam. Ya, karena kita tidak boleh, ini minum alkohol, kemudian menunjukkannya bahwa dia minum alkohol seolah-olah tidak malu lagi, ya, seolah-olah ini tidak haram atau bagaimana, cuek misalnya. Itu bukan keluar dari Islam, tapi mungkin dia struggle, tapi dosanya hanya Allah tentunya yang mengetahuinya, tetapi dalam Al-Quran seperti dalam hadis seperti orang yang keluar dari Islam. Dia belum keluar dari Islam, tapi dosanya seperti keluar dari Islam. Kemudian di sini ada juga dalam ayat Al-Quran, yang keempat, karena mungkin waktunya sudah mendekati 7-10 menit, ya. Yang keempat adalah melakukan lelucon, atau dalam hal ini jesting dalam bahasa Inggris, jadi membuat lelucon terhadap sesuatu yang serius, misalnya masalah agama dibuat lelucon. Nah itu juga kalau kita sering melakukan seperti itu, pengen diketawakan atau pengen dibilang lucu, itu hati-hati, ya, karena di situ. Jadi hati-hati di situ. Jadi di sini disebutkan dalam Al-Quran ada satu ayat di mana Nabi Musa berbicara dan bercakap-cakap dengan kaum Bani Israel, kemudian bertanya kepada Nabi Musa, "Hai Nabi Musa," ini dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 67, "apakah kamu membuat are you making fun of us?" Istilahnya seperti itu dalam bahasa Inggris. Kamu membuat lucu kepada kami, ya, making fun of us. Kemudian Nabi Musa berkata, "Aku berlindung kepada Allah dari menjadi orang yang ignoran seperti itu." Ya, jadi membuat lelucon dalam hal seperti jadi membuat lelucon terhadap orang lain itu sebetulnya ignorant, ya. Dan dalam surah Al-Hujurat juga ada, kita jangan make fun orang lain seperti itu, membagi-bagi nama yang tidak patut, ya, yang tidak, ya, seperti itu ya juga dilarang. Oke, jadi demikian kajian kita pada kesempatan kali ini. Jadi kita membahas bahwa setelah taubat kita berniat untuk kembali ke jalan Allah, meluruskan jalan kita menuju Allah, dan tentunya banyak godaan, ya. Waladina jahadu fina lanahdiyahum subulana, ya. Jadi tetapi kita di situ yang berjihad di jalan Allah, maka Allah akan menunjukkan jalan, ya. Tapi selalu bergoda. Dan salah satu hal di situ yang barusan kita bahas untuk menjaga niat kita agar tetap istiqomah dalam bertobat adalah yang pertama dan yang paling utama adalah menjaga lidah kita. Menjaga lidah kita dari berbohong, dari backbite, ya, membicarakan orang lain di balik mereka, kemudian berargumentasi, terlalu banyak berargumentasi, ya. Bukan karena Allah, hanya sekedar berargumentasi menunjukkan kemampuan untuk berargumentasi, berdebat, ya, kemampuan berdebat. Yang keempat adalah membuat lelucon, making fun of others, ya. Kalau kita membuat making fun of others atau making fun of the Quran, apalagi, ya, hanya untuk supaya dibilang lucu, itu berbahaya sekali, ya, itu berbahaya sekali. Demikian ibu-ibu, bapak-bapak pengajian KGRI yang dirahmati Allah, mohon maaf atas segala kesalahan, yang benar hanya dari Allah, kesalahan dari Irfan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.